Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore. Selamat Bu. Sore Bu. Bagaimana nih kabarnya pada sore hari? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Alhamdulillah Bu. Oke, alhamdulillah jika teman-teman kabarnya pada sore hari ini baik-baik saja, dikarenakan pada saat ini pandemi COVID-19 kan masih meningkat ya teman-teman, dan alhamdulillah teman-teman pada sore hari ini sehat semuanya. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah menghadiri kegiatan pada sore hari ini. Oke, sebelumnya apakah sudah mengenal antara satu sama lain? Sudah. Oke, jika sudah, di sini kan teman-teman udah mengenal ya antara satu sama lain, akan tetapi di sini Ibu belum mengenal teman-teman. Nah, bagaimana jika teman-teman nanti memperkenalkan diri terlebih dahulu, nanti bisa menyebutkan nama lengkap, lalu nama panggilan, dan hobinya. Dan nanti di sini Ibu akan manggil satu persatu menurut nama di Google Meet kalian. Mengerti teman-teman? Mengerti, Bu. Oke, yang pertama mungkin bisa Mbak Dewi Afra. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik, Bu. Perkenalkan, nama lengkap saya Dewi Afra Hairunisa. Nama panggilan saya Dewi. Hobi saya yaitu membaca buku. Oke. Yang kedua mungkin bisa Mbak Anissa Febriani. Oke, Mbak Anissa. Sepertinya Mbak Anissa ini jaringannya susah. Oh, ini bergabung lagi. Oke, Mbak Anissa bisa memperkenalkan diri. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Febriani. Bisa dipanggil Anissa. Hobi apa ya, Bu? Memasak, Bu. Oke. Oke, yang ketiga Mbak Sri Rizky. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Wulandari, panggilan saya Rizky, hobi saya jalan-jalan, Bu. Oke, di sini tadi berarti ada Mbak Dewi, Mbak Anissa, dan Mbak Rizky. Nah, di sini juga Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Aprilia Puspitasari, nama panggilan Ibu, Ibu April, dan di sini hobi Ibu yaitu memasak. Seperti Mbak Anissa tadi ya, bilang hobinya memasak. Tuh. Oke, sebelum lanjut, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu aturan-aturan pada kegiatan sore hari ini. Nah, di sini teman-teman diharapkan Ibu jika jaringannya stabil mungkin bisa menghidupkan kameranya, bisa men-on-kan kameranya. Lalu nanti ketika Ibu mengharapkan feedback, mungkin teman-teman bisa menghidupkan mikrofonnya dan ketika Ibu sedang berbicara ataupun Ibu tidak menginginkan feedback, mungkin teman-teman bisa mematikan mic-nya biar tidak berisik seperti itu. Dan nanti ketika terdapat mungkin teman-teman yang bercerita mengenai pengalamannya, mungkin itu bersifat pribadi, teman-teman bisa menjaga kerahasiaannya seperti itu. Dan nanti ketika ingin
bertanya, langsung saja menghidupkan mikrofonnya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambah aturan-aturannya? Menurut saya cukup, Bu. Oke, dan di sini Ibu harap teman-teman dapat aktif dalam kegiatan pada sore hari ini ya. Oke, sebelumnya di sini Ibu mengambil tema ataupun topik mengenai kecanduan gadget. Nah, kenapa sih Ibu itu mengambil tema kecanduan gadget? Nah, di sini karena kan Ibu mengharapkan teman-teman itu agar mengetahui nih apa saja dampak dari kecanduan gadget, lalu ciri-cirinya gimana sih orang yang kecanduan gadget, lalu bagaimana cara mengatasi kecanduan gadget dan diharapkan teman-teman dapat mengimplementasikan cara menghindari kecanduan gadget seperti itu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Dari saya tidak, Bu. Jika tidak, di sini Ibu yang akan tanya nih. Nah, teman-teman di sini bermain gadgetnya sehari berapa jam nih? Mungkin Mbak Anissa nih, sehari berapa jam? Berapa ya, Bu? Lebih dari 3 jam Coba kayaknya. yuk, Lebih dari 3 jam. lebih dari 3 jam. Eh, Kalau Mbak ini, Mbak Dewi, Saya juga sama, Bu. Lebih dari 3 jam. bisa seharian berarti ya? Iya, Bu. Kalau Mbak Rizky, sama, Bu. Lebih dari 3 jam. oh lebih dari 3 jam. Berarti di sini teman-teman itu bermain gadgetnya bisa dibilang bisa seharian seperti itu ya. Ya, kalau bermain gadget seharian gitu biasanya buka apa teman-teman? Banyak, Bu, yang dibuka. Contohnya, Ya, kayak sosial media kan banyak ya, Bu. Ada Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Gitu lah, Bu. oke. Kalau Mbak Anissa, Nonton YouTube, Bu. Kalau Mbak Dewi, Kalau saya sama, Bu, seperti Mbak Anissa, nonton YouTube biasanya. berarti teman-teman ini membuka HP-nya itu bisa seharian dan membuka ya sosmed gitu ya, ada YouTube, terus WA, Instagram seperti itu. Sebelum kegiatan Ibu lanjut di sini Ibu memiliki games nih teman-teman biar kita nambah semangat nih dalam kegiatan sore hari ini. Soalnya kan sore-sore itu biasanya itu enaknya itu rebahan gitu ya teman-teman. Nah, biar nambah semangat nih, Ibu ada games nih. Jadi nanti ketika Ibu menunjukkan ini jempol gini, nanti teman-teman bilang hitam. Kalau telunjuk itu biru. Nah, kalau ini kelingking putih gitu. Mengerti teman-teman? Mengerti, Bu. Oke, mengerti, Bu. Ibu tes dulu ya, Ibu. Kita belajar dulu nih, dites dulu. Coba. Hitam, Kita putih, putih, biru, biru, hitam. Oke, berarti udah pada paham. Nah, mungkin bisa kita ini ya, apa mulai ya gamesnya. Bisa teman-teman ikutin.
Fokus ya teman-teman. Siap? Siap. Siap, Bu. Bu, mohon Oke. maaf, di saya gambarnya hilang. Apa, Mbak Dewi? Di saya gambarnya hilang, Bu. Nggak muncul. Nggak Mungkin muncul. ada sinyal. Ya, di sini kendala sinyal. Kalau yang lain muncul tidak? Muncul. Oh, berarti mungkin sinyalnya Mbak Dewi ya. Nggak apa-apa, Mbak Dewi nanti mengikutin saja, mengikuti. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Bisa. Hitam. Biru. Biru. Putih. Putih. Hitam. Biru. Hitam. Hitam. Putih. Putih. Hitam. Hitam. Putih. Putih. Hitam. Hitam. Oke, teman-teman udah fokus nih. Oke, kegiatan selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kecanduan gadget. Bentar, Ibu bukakan PPT-nya dulu ya. Oke, sudah muncul teman-teman? Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kecanduan gadget. Nah, di sini dampak kecanduan gadget itu apa saja? Mungkin dari Mbak Anissa bisa menjelaskan apa saja dampak dari kecanduan gadget? Kalau menurut saya tentu jadi pemalas ya Bu. Terus juga insomnia Bu. Ya, oke. Kalau Mbak Rizky, menurut Mbak Rizky apa? Kalau menurut saya itu jadi iya ketergantungan, terus Hmm. merasa resah atau cemas kalau gadgetnya itu nggak dipegang. Oke, baik. Kalau ini Mbak Dewi, Menurut saya hampir sama, Bu, seperti teman-teman yang lain. Kemudian tambahannya ini jadi susah tidur, Bu. oke, baik. Dari penjelasan teman-teman tadi itu benar sekali. Ada yang bilang itu cemas, lalu insomnia dan lain-lain seperti itu ya. Nah, di sini ya dampak kecanduan gadget itu ada stres, kurang fokus, kurang bersosialisasi, susah tidur atau insomnia dan produktivitas menurun. Nah, di sini eh, stres tuh ketika kita nih jauh dari gadget itu kita merasa, duh, gadgetku kemana ya, duh kayak rasa stres, cemas, gelisah seperti itu. Nah, lalu dampak dari kecanduan gadget yang selanjutnya yaitu kurang fokus. Di sini ketika kita bermain gadget itu bisa kurang fokus. Misalkan ketika kita itu jalan nih, lagi jalan, nah malah menabrak orang karena kita itu lebih asik bermain gadget, itu bisa menimbulkan kurang fokus. Lalu kurang bersosialisasi. Nah, di sini ketika seseorang itu canduan gadget itu dia akan asik dengan gadgetnya dan dia itu merasa ya ngapain gitu bersosialisasi lebih asik gitu dengan gadgetnya, jadi kayak malas gitu untuk bersosialisasi, padahal kan bersosialisasi antara individu itu kan sangat penting seperti itu ya. Lalu yang keempat itu ada susah tidur atau insomnia, yang dikatakan teman-teman tadi sudah benar nih, ada yang bilang susah tidur atau insomnia. Jadi ketika main HP sebelum tidur itu malah bermain gadget, nanti malah bukain misalkan Instagram, TikTok ataupun WA, maka
menjadi ya itu susah tidur atau insomnia karena asik dengan gadgetnya seperti itu. Lalu produktivitas menurun. Misal nih disuruh orang tuanya suruh misal nyapu malah rebahan, tiduran, malah bermain gadget, rebahan sambil bermain gadget. Lalu disuruh orang tuanya untuk nyapu itu malah jadi males, mager gitu. Nah, itu kan menyebabkan ya produktivitas menurun karena asik dengan gadgetnya gitu. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri kecanduan gadget. Nah, di sini teman-teman tahu nggak ciri-ciri kecanduan gadget itu apa saja? Mungkin Mbak Rizky tahu? Bisa dijelaskan? Mungkin kayak lebih emosional kali, Bu. Oke, ada lagi? Nggak ada, Bu. Oke, kalau menurut Mbak Dewi, Menurut saya ini Bu, cepat merasa cemas apabila tidak membawa gadgetnya atau gadgetnya mati gitu Bu. oke. Kalau menurut Mbak Anissa, Ciri-ciri kecanduan gadget itu dari durasi penggunaan gadgetnya, Bu. Jadi di luar batas kayak gitu. ada lagi Mbak Anissa? Apa sudah cukup? Oke. Jadi di sini ciri-ciri kecanduan itu benar ya tadi yang dibilang teman-teman cemas terus sering menghabiskan banyak waktu dengan bermain gadget gitu. Nah di sini itu disebutkan bahwa ciri-ciri kecanduan gadget itu menghabiskan banyak waktu untuk bermain gadget. Nah di sini tuh banyak seorang individu yang lebih banyak menghabiskan waktunya itu dengan bermain gadget, mungkin ya membuka sosmed atau hal lainnya. Jadi itu sangat tidak baik ya untuk kehidupan kita karena lebih banyak bermain gadget. Lalu tadi sebutkan juga cemas dan gugup saat gadgetnya itu tidak ada di sekitarnya. Benar itu teman-teman. Jadi orang yang kecanduan gadget itu merasa dia itu kayak cemas, kayak ada yang hilang gitu kalau gadgetnya itu nggak di samping dia. Padahal hal tersebut itu saat kita mungkin tidak menggunakan gadget kan kita bisa ya berkomunikasi dengan orang-orang lain, berkomunikasi langsung dengan orang-orang sekitar kita. Tapi kalau orang yang canduan gadget itu merasa dia itu kayak cemas, gelisah, kebingungan gitu. Kalau gadgetnya itu tidak ada di sampingnya. Lalu sering melihat atau mengecek gadgetnya. Jadi kayak mungkin mengecek WA-nya. Lalu jarang mematikan gadget saat tidur. Gadgetnya biasanya diletakkan. Nah, jadi orang yang kecanduan gadget itu sering gadgetnya itu kalau tidur mungkin di samping dia. Jadi gak jarang dimatikan. Padahal hal tersebut itu kan sangat membahayakan ya buat kita. Karena kan kalau tidur dekat dengan gadget itu kan tidak baik untuk otak kita. Dan terakhir ada kurang nyaman berkomunikasi secara langsung. Jadi orang yang kecanduan gadget itu biasanya kadang nih di gadget itu dia tuh aktif banget, tapi kalau langsung itu malah ya malu-malu atau aktivis. Oke, selanjutnya ada cara mengatasi kecanduan gadget. Nah, dari teman-teman nih, ada yang tahu tidak cara mengatasi kecanduan gadget? Oke, Mbak Dewi mungkin bisa berpendapat. Kalau menurut saya cara mengatasi kecanduan gadget itu dengan mencari kesibukan lain Bu yang tidak berkaitan dengan gadget. Misalnya memasak atau membaca buku. Begitu.
Oke. Oke, kalau menurut Mbak Anissa, cara mengatasi kecanduan gadget itu Kita harus bisa mengatur waktu penggunaan gadget, Bu. Jadi kita tuh harus punya jadwal tertentu supaya lebih teratur gitu Oke. Kalau menurut Mbak Tri Rizky, Kurang lebih sama ya, Bu, sama yang lain. penggunaan Tapi tambahannya itu mungkin lebih sering main gitu. Jadi kita bersosialisasi sama yang lain. oke, baik. Pendapat dari teman-teman tadi sudah baik ya. menurut Di sini banyak nih cara mengatasi kecanduan gadget. Yang pertama yaitu ada memperbanyak sosialisasi dengan teman dan orang-orang terdekat. Benar tadi yang dibilang Mbak Rizky, memperbanyak sosialisasi. Ini sangat bagus jika kita itu ya itu memperbanyak sosialisasi dengan teman-teman dan orang-orang sekitar, karena kan hal tersebut kan lebih baik gitu daripada kita bermain gadget. Nah, yang kedua yaitu mematikan gadget 30 menit sebelum tidur. Kenapa hal ini perlu dicoba? Karena ketika kita mencoba mematikan gadget 30 menit sebelum tidur, di sini itu akan baik untuk kita juga. Kalau misalkan nih malah kita mau tidur main gadget, itu kan nanti malah jadinya kita malah bermain gadget malah menjadi dunia atau bisa tidur. Nah, ini bagus ini ketika kita akan tidur itu mematikan gadget 30 menit sebelum tidur. Nah, lalu menghapus beberapa aplikasi yang membuat kamu kecanduan. Nah, itu bisa nih, berarti kan kayak kita tuh harus mengkontrol diri kita sendiri gitu. Misal nih kayak mungkin aplikasi TikTok ini membuat saya itu biasanya sering membuka aplikasinya lalu mau scroll gitu. Nah, itu malah membuat saya sering kecanduan, sering memegang HP. Nah, mungkin kita tahu kan dari diri kita sendiri kalau aplikasi tersebut ternyata tidak baik untuk saya karena membuat saya itu kecanduan gadget. Nah, mungkin bisa langsung untuk kesadaran diri sendiri menghapus. Lalu memberi batasan waktu untuk menggunakan gadget. Jadi kayak kita ya memanajemen diri kita sendiri. Kalau misal nih aku bermain gadget sehari mungkin 2 jam. Mungkin bisa seperti itu. Ya memang awalnya itu susah, akan tetapi jika kita lakukan dan kita niat, mungkin kita bisa terbiasa tanpa gadget. Nah, bisa juga gadget itu diganti dengan buku. Jadi daripada kita bermain gadget, mungkin kita bisa membaca buku atau novel. Dan yang terakhir yaitu menyimpan gadget di dalam tas saat sedang bepergian. Nah, di sini hal yang sangat penting. Ketika kita di jalan mau berpergian, itu lebih baik gadgetnya itu disimpan di dalam tas. Karena kan kalau kita ya di jalan bermain gadget itu kan tidak baik kan untuk kesehatan kita. Ataupun ketika pergi sama teman, nongkrong sama teman, itu bermain gadget. Ya buat apa kalau teman-teman tapi malah sibuk dengan HP-nya. Oke, sebelum Ibu lanjutkan mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak, di sini Ibu memiliki video mengenai kecanduan gadget. Tapi di sini videonya tidak ada suaranya ya.
Jadi teman-teman nanti cuma lihat videonya aja. Dan setelah ini Ibu mengharapkan kepada teman-teman untuk berpendapat satu persatu. Jadi teman-teman bisa menyimak videonya dengan serius seperti itu.
Oke, teman-teman. Di sini tadi teman-teman telah melihat video mengenai kecanduan gadget. Nah, mungkin teman-teman bisa mengutarakan pendapatnya masing-masing. Mungkin dari Mbak Sri Rizky. Kalau yang saya tangkap dari video yang tadi ya Bu ya, maksudnya itu kan awalnya kan dia kan bangun tidur langsung periksa HP kayak gitu, scroll meskipun nggak ada notif apapun dia tuh tetap main HP-nya dia, terus berakibatkan dia itu jadi kayak ansosial gitu kan, waktu disapa temennya diabaikan, terus itu jadi nggak lihatnya jalan, akhirnya dia jatuh kayak gitu kan. Nah pas ketika dia kumpul sama teman-temannya nih, teman-temannya kan asik-asik sendiri tuh sama masing-masing, jadi kayak terasanya hambar gitu nah Bu, kayak mereka ini punya dunianya masing-masing, jadi seolah-olah kayak percuma aja kumpul kalau seandainya masih main HP kayak gitu. Tapi kan kalau seandainya di awal itu dia nggak begitu, cek HP cuma mungkin lihat jam atau ada notif apa kayak gitu. Setelah itu dia beraktivitas yang lain kan itu lebih apa ya, lebih kelihatannya dia lebih hidup gitu nah Bu. Oke. Gitu. Baik, terima kasih atas pendapat dari Mbak Rizky. Untuk Mbak Dewi bisa berpendapat, Mbak Dewi? Berdasarkan yang tadi saya lihat dari video, Bu, kecanduan gadget itu menimbulkan dampak negatif, yaitu menjadi kurang fokus diri kita dengan beberapa kali si tokoh dalam video itu terjatuh, kemudian terluka juga, terus ada temen yang nyapa tapi nggak kelihatan gitu atau nggak terlalu fokus sama HP-nya, jadi nggak ngerasa gitu kalau ada yang nyapa. Kemudian menjadi kurang bersosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya gitu, buat orang-orang di sekitarnya. Dibuktikan dengan ketika si tokoh utamanya itu hadir di tengah teman-temannya, itu teman-temannya pada fokus ke HP masing-masing, ada yang sibuk selfie, ada yang sibuk dengerin lagu, atau mungkin sibuk buka sosmed yang lainnya. Kemudian ketika si tokohnya itu tidak fokus dengan gadget, itu menjadi lebih menjadi seperti manusia gitu Bu, yang lebih mudah bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian menjadi lebih menjadi lebih mudah gitu untuk ngobrol sama orang-orang di sekitar begitu Bu. Oke, pendapat dari teman masing-masing itu benar. Jadi dari kecanduan gadget di film tersebut tadi itu memperlihatkan bahwa ketika kita nih baru jalan, tapi malah menjadi kan melihat HP nih, nah terus jadi bisa nabrak orang, bisa terjatuh, terus ketika kumpul sama teman malah asik dengan gadgetnya masing-masing. Nah, kalau kumpul sama teman dengan asik dengan gadgetnya masing-masing, buat apa gitu kan untuk kumpul, terus disapa temennya malah asik dengan gadgetnya sendiri, seperti itu kan juga tidak baik. Oke, di sini dapat Ibu simpulkan ya, bahwa kecanduan gadget itu merupakan dampak yang negatif bagi kita, bagi kehidupan kita sehari-hari, bahwa kecanduan gadget di sini dapat membuat kita itu menjadi seseorang yang kegiatannya mungkin jadi seperti itu, jadi produktivitas menurun, lalu juga menjadi insomnia yang seperti dampak-dampak kecanduan gadget tadi, dan sangat tidak baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Makanya dari itu di sini kita dapat mengatasi dengan kecanduan gadget itu dengan bisa tidur 30 menit sebelum tidur itu mematikan gadget, lalu bisa kita menghandle diri kita untuk bermain gadget itu baiknya berapa jam, lalu juga ketika kita bersosialisasi atau kita pergi dengan teman itu lebih baik
gadgetnya itu dimasukkan ke dalam tas dan lain-lain. Oke, di sini sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya rasa cukup, Bu. Oke, Iya, Bu, cukup. cukup. Oke, jika cukup di sini Ibu menginginkan salah satu perwakilan untuk mengemukakan kesan dan pesan pada kegiatan pada sore hari ini. Ibu tunjuk ya, mengungkapkan pesan dan kesannya singkat saja. Mungkin bisa Mbak Dewi? Untuk pesan-kesan kegiatan pada kali ini, saya merasa mendapatkan pengetahuan baru Bu mengenai kecanduan gadget dan cara-cara mengatasinya, dan itu menurut saya sangat informatif Bu. Terima kasih kepada Mbak Dewi sudah mewakilkan teman-temannya. Oke, mungkin di sini Ibu cukupkan terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.